Karena dia juga ada irisan ke praktisnya, karena dia mengharapkan gimana ya caranya AI ini bisa mengurangi biaya dari industri. Entah itu di produksinya, entah itu di logistiknya, entah itu di e-commerce-nya. Jadi dia mengharapkan inovasi pakai AI di 3 sektor itu. Nah, eee, gimana ya cara jelasinnya? Jadi, karena inovasi itu butuh waktu, kita harus paham, selain unik kayak ini tuh bisa dicapai dalam waktu berapa tahun ya. Karena gini, apa sih yang membedakan inovasi itu beda tahunnya? Contohnya gini, kayak misalkan AI ChatGPT yang kita pakai sekarang, yang baru terrealisasikan sekarang, itu tuh konsepnya udah ada dari 1950. Bayangin udah puluhan tahun yang lalu kan. Konsep neural network, kalau kalian cari tahu, neural network dalam AI atau deep learning yang di AI itu tuh udah ada dari 1950-an kalau nggak salah. Itu baru konsep nih, udah dari 1950, terus sekarang udah 2026, berarti udah kurang lebih 76 tahun dari sebuah konsep matematika itu yang dipikirkan sama ilmuwan atau sama, ya mungkin profesor atau dosen dan lain-lainnya itu, baru kecapai sekarang di era ChatGPT atau di tahun 2020 lah at least, mulai viral pas, corona atau ya itu. Nah, konsep ini kenapa kok baru bisa terrealisasikan, kenapa baru bisa terrealisasikan teorinya, karena banyak faktor. Nah, nanti bersangkutan lagi sama praktis dan inovasi, dan industrinya ini. Contoh, kenapa baru bisa terrealisasikan ChatGPT sekarang? Karena hardware-nya baru mampu. Kan di balik ChatGPT ada banyak server-server gitu kan. Server, ya GPU, ya cloud, dan lain-lain yang mendukung si ChatGPT contoh, atau si deep learning, atau si AI lah gitu. Itu baru dari sisi hardware-nya. Belum lagi dari sisi misalkan internetnya. 1950 mungkin internet belum secepat sekarang. Jadi karena udah ada internet, ada hardware, nah masuk nih. Atau misalkan juga dari sisi apalagi ya kalau kemajuan AI deep learning, hardware, internet, orangnya mungkin. Percaya nggak sama AI misal contoh, atau apalagi ya, mmm, apalagi ya kira-kira ya, kenapa AI bisa baru se-booming sekarang? Mmm, mhm 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 mhm. Nah itulah anggaplah itu. Jadi ada beberapa gap yang kenapa konsep yang tadinya di zaman dulu ini nggak masuk akal, jadi bisa tercapai di 2026 ini. Gitu, jadi bisa terpakai konsep, kita mau niru AI itu biar bisa seperti, eee, otak manusia atau neural network. Gimana sih caranya? Nah konsepnya udah ada dari dulu, kecapainya baru sekarang. Nah ini gap-nya. Berarti kalau sekarang yang praktis sih gimana caranya membuat AI yang sudah ada. Jadi kalian nggak perlu mikirin konsep neural network lagi dari awal karena udah ada yang nemuin. Nggak perlu mikirin konsep deep learning lagi dari awal karena udah ada yang nemuin. Kalian tinggal improve gimana caranya si AI-nya ini jadi lebih pintar dan jadi lebih sesuai sama yang kalian mau. Nah ini makanya bisa dipersingkat jadi cuma 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun untuk ke depannya. Karena biasa kan kalau di Indo tuh inovasi tuh datangnya agak lama. Karena ya gitu medannya tuh macem-macem. Contoh kalau di logistik deh, kalian nanti bisa lebih spesifik. Iya secara konsep AI ini logistik masuk loh untuk bisa di pelabuhan, untuk bisa di pesawat, untuk bisa di darat, mobil, dan lain-lain. Tapi masalahnya di negara kita tuh kepulauan.
Nah, gimana tuh cara bikin AI untuk negara kita yang kepulauan ini? Pak Prabowo aja pusing untuk untuk solve masalah di negara kita kan, karena emang sekompleks itu. Tapi tetap ada solusinya yang bisa kalian bantu untuk, eee, negara kita kalau kalian konteksnya untuk AI di e-commerce atau logistik ya, atau di manufacturing, nah bisa juga. Jadi intinya akademis lebih ke konsep, industri itu lebih ke praktis. Nah, si Comfest ini inginnya ada di tengah-tengah nih, entah 10 tahun atau 5 tahun ke depan, dia bisa mengimplementasikan AI untuk industri, supaya motong budget industri. Nah, terus tadi saya mau ngomong apa ya? Suka lupa eh. Nah, karena ini, jadi kalian bisa jangan langsung terjun ke ide, atau jangan langsung terjun ke dataset. Jadi gini, urutannya ini yang perlu di-notes ya, berdasarkan hasil baca baca apa sih, rule lomba, kalian jangan langsung cari dataset, jangan. Jangan langsung cari dataset, jangan ya. Terus kemudian jangan langsung terjun ke solusi atau coding. Kenapa kayak gitu? Karena nanti takutnya kalah di part konsep akademisnya ini. Jadi kayak lebih ke kalau praktis kan berarti, orang udah banyak yang bikin loh. Orang buat 5 tahun, 10 tahun ke depan kan. Jadi uniknya di mana ya gitu. Jadi monoton atau repetitif, pengulangan. Nah, biasanya itu inovatif ada cenderung di akademis biasanya. Ini bisa inovatif. Cuma masalahnya kadang ini tidak membumi gitu. Nah, kalian ada di tengah-tengahnya, misalkan ada di tengah-tengahnya. Nah, berarti yang perlu kalian lakukan adalah cari keunikan. Karena AI itu bisa melakukan banyak hal dan bisa kalian buat untuk banyak hal. Pertanyaannya, gimana cara cari keunikan gitu kan? Dengan menyeimbangkan antara konsep dan praktis atau akademis dan industri supaya nggak terlalu gap jauh. Karena takutnya AI yang kita ciptain sekarang baru kepakai 50 tahun ke depan kan juga, ya kok lama banget sih gitu ya kan. Nah, gimana caranya setidaknya 5, 3 tahun atau 10 tahun ke depan lah. Gimana cara cari keunikannya? Nah, sebagai anak kuliahan, kita punya keunggulan tersendiri. Jadi gini, cara cari nggak muat ya, geser-geser gini lagi. Oh gini, gimana cara cari keunikan? Cara muncul, nggak bisa, kayak bentar, buka ini baru, ini baru deh, keunikan. Gimana cara cari keunikan? Oke. Nah, cara cari keunikan, karena kita bakalan punya banyak ide dan bisa akhirnya unggul daripada kampus lain. Gimana cara cari keunikan? Nggak ada cara lain selain satu, baca paper penelitian. Karena hal-hal yang paling terbaru, yang bahkan sekarang belum kita rasakan, itu udah banyak para peneliti, dosen, dan researcher dan profesor yang lain sudah mencantumkan idenya di paper. Cuma belum di mass production aja, belum diproduksi jumlah banyak.
karena memproduksi jumlah banyak itu tugasnya industri. Nah, selanjutnya apa lagi selain baca paper penelitian? Baca berita bisa, atau baca pola-pola lomba, lomba ide orang lain, yang sejenis tuh. Kayak misal, AI untuk manufacturing seperti apa, AI untuk ini AI untuk ini apa aja. Bukan untuk dijiplak, tapi untuk kayak kita dapat, "Oh, ternyata AI itu bisa digituin loh," gitu. Atau selanjutnya baca berita, baca pola-pola lomba, coba cari di BRIN. Kita Indonesia tuh punya namanya Badan Riset Inovasi Nasional, ini biasanya suka ngadain lomba juga, dan biasanya ada pemenangnya juga dan emang ini kumpulnya pada para researcher Indonesia namanya BRIN. Atau mungkin bisa cari, mmm, apa sih namanya, inovasi tadi kan si siapa, Rif Syafik ya kan. Syafik kan tadi bilang Amazon udah ada inovasi untuk, logistiknya gitu kan misal contoh atau e-commerce-nya. Nah, coba cari inovasi globalnya di internet seperti apa, karena tadi ada penilaiannya di Confess ada, apakah ide kalian bisa berpotensi untuk diterapkan secara global, walaupun bentuknya MVP, kita kan harus spesifik kan, MVP itu sebetulnya kan spesifik. Tapi dari spesifik ini apakah bisa nantinya di-scalable, diskalasi, diperbesar, diperluas, bisa nggak? Gitu kan. Tapi awalnya dari ini dulu, spesifik. Kayak contoh Gojek, kayak Gojek kan pasti dari Jakarta dulu kan, atau di luar negeri udah ada tuh Uber. Tapi ternyata coba deh di-scalable ke Indonesia gitu. Cocok gak ya Gojek dengan budaya di Indonesia? Oh, ternyata cocok untuk di Jakarta dulu awal. Nah, apakah Gojek itu juga cocok di daerah, Kalimantan? Oh, ternyata cocok, tapi Kalimantannya yang kota, misalkan contoh. Kalau untuk di desa mungkin dia lebih prefer ke nyewa motor. Nah, itu kan beda lagi tuh. Berarti spesifiknya adalah untuk daerah yang mobilitasnya cukup tinggi, misal contoh. Tapi Gojek bisa di-scalable nggak ke negara atau daerah lain? Bisa kan tadi. Bisa, Gojek udah bisa sampai Kalimantan, Papua, Jogja, Bali, dan lain-lain. Tapi masalahnya tetap MVV-nya spesifik, hanya untuk karakter user tertentu. Nggak mungkin semua user itu akan pakai Gojek. Pasti usernya ada karakternya, misal kalau kayak saya agak mager nyupir, terus saya maunya yang simple, terus saya sukanya, eee, apa ya, cepet, terus saya nggak mau bayar ribet-ribet, kendaraan pribadi misalkan contoh. Nah, itu kan karakter-karakter orang beda-beda. Nah, mungkin kalau misalkan di daerah gitu ya, mungkin ada kecenderungan, "Oh enggak, kalau Gojek tuh boros, gini gini gini, mending beli kendaraan sendiri lebih irit, jadi milik sendiri." Nah, itu kan beda karakter orang kan. Nah, itu tuh user-nya harus spesifik. Siapa sih yang mau dituju? Karena beda beda karakter orang, beda user-nya, nah itu beda targetnya. Nah, gimana cara cari keunikan lagi? Eee, bengong sih, bengong paling best. Nah udah, entar mikirnya jadi out of the box. Sambil ngeden ya, Miss. Iya, betul, bengong tuh. Udah paling best tuh, bengong, ngapain kayak gitu di horizon lantai paling atas, sepoi-sepoi banget tuh ya kan, awas jangan sampai terbang aja. Bengong gitu, ada ide nih cerah banget nih kayaknya, catat. Oh ada masalah nih, ide, catat gitu. Apalagi ya kira-kira ya? Udah nggak sih ya? Ya itulah nanti masih banyak 7, 8, 9 dan yang lainnya. Jadi walaupun secara teknisnya AI-nya misalkan ya contoh, tadi sama-sama misalkan ya pakai RoboFlow, misalnya contoh, tapi use case-nya atau
dipakainya di mana tuh kalian bisa nemuin hal yang unik. Nah, itu tuh dari ini, kalian banyak baca referensi. Jadi bentuknya gini, nah ini nge-link nih ke inovasi. Jadi kan gini, kalian kan tujuannya untuk inovasi kan. Inovasi itu kan menciptakan hal yang baru kan, hal yang nggak biasa, tidak biasa. Aduh, tulisannya maaf banget ya. Nah, untuk memunculkan hal yang nggak biasa ini, polanya akan selalu rumet dulu di research. Nih, ini kalian akan begini 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 nih. Wah, nggak jelas kayak kabel kusut ya kan. Setelah itu, baru mulai agak, kok agak lebih nggak kusut banget ya, udah mulai begini-gini nih, gitu kan. Terus baru, udah makin jelas nih, gitu kan. Udah makin jelas nih. Ini namanya tahap riset. Ini namanya udah mulai terkonsep. Ini udah sampai desain. Oke, kita sudah nemu desain inovasinya seperti ini, udah lurus. Udah nggak rubet kayak gini lagi. Udah lurus, kita udah punya arah nih, udah lebih clear gitu. Keunikannya nanti kita di sini nih. Oke, udah nemu gitu. Jadi emang tahapnya inovasi itu akan selalu rudet di sini, terus nanti belum lagi setelah udah desain, nanti divalidasi lagi, bisa balik lagi nih ke sini. Riset lagi, terus iniin konsep lagi, terus ini lagi, balik lagi ke sini. Nah, gitu. Di design thinking juga sama, dia kan, lebih mengajarkan mindset untuk berinovasi kan sebenarnya design thinking. Nah ini, jadi tahap inovasi itu emang akan normal kalian banyak risetnya dulu, sebelum nemuin konsep dan sebelum desain atau di-develop. Kenapa? Karena kalian butuh unik. Inovasi itu kan hal yang unik kan, atau bahasa gampangnya itu inovasi adalah proses untuk kita menyelesaikan masalah atau mengurangi permasalahan. Jadi bukan 100% dihilangkan masalahnya karena itu kadang agak mustahil ya, kayak misalkan contoh masalah yang susah untuk diselesaikan tuh kayak misal kemiskinan deh, misal kemiskinan, itu kan masalah, apa ya, yang cukup besar lah. Tapi paling tidak dengan kita bisa menciptakan, solusi untuk kemiskinan itu, jadi dia nggak terlalu tertekan banget untuk range segitu. Jadi misalkan jadi kayak agak berkurang, jadi kayak agak lebih mampu, itu tuh efeknya luar biasa loh. Jadi inovasi itu seperti itu. Jadi kayak pain atau hal yang paling bermasalah atau yang paling sulit atau yang paling berat dilakuin atau yang manusia punya, itu kita bisa solve sehingga dia agak lebih ringan. Nah, nanti setelah agak lebih ringan, ini jatuhnya AI itu jadi alat bantu. Nah gitu, jadi kalau ke ekonomi berarti misalkan kita bisa mengurangi contoh ini mah ya, mengurangi kemiskinan seseorang, pain-nya kan kemiskinan. Misalkan dengan dia dapat pendapatan aja sebulan 500.000 yang tadinya nggak ada, itu kan jadi lebih ringan kan hidupnya, bisa lebih jajan, bisa lebih ngopi, bisa lebih ini. Nah terus, nanti tinggal ditingkatin, jadi seenggaknya 500 ini udah bisa jadi alat bantu, gitu. Jadi menyelesaikan masalah tuh nggak harus langsung semuanya selesai, tapi paling enggak dengan adanya solusi dari kita tuh bisa membuat, seseorang itu jadi lebih ringan. Gitu, ini kurang lebih kayak gini sih. Nah, jadi kalau dari yang saya nangkep kalian idenya ada banyak, berarti nggak beda jauh sama proses design thinking-nya itu. Kalian harus cari keunikannya. Baca paper dulu, terus baca berita, baca pola-pola, dan lain-lain. Baru nanti ke teknis. Jadi teknisnya tuh belakangan. Kayak tadi jangan mulai dari dataset atau teknis dulu, tapi lebih ke kita tuh mau apa ya? Mau nyelesain masalah bagian mana ya? Oke, kalau misal tadi e-commerce-nya tuh mau bagian mana ya? Kira-kira di luaran sana tuh e-commerce udah seperti apa ya? E-commerce tuh selain computer vision bisa diterapin AI apa aja ya? Misal contoh. Atau kalau misalkan di e-commerce tuh
Di paper-paper yang udah dosen coba, misal di skripsi atau tesis atau yang lainnya, dia udah ada inovasi AI apa aja ya, gitu. Nah, setelah kalian riset itu, nanti kalian pilih solusi walaupun sama-sama sama orang nggak apa-apa, tapi minimal itu visible nih. Jadi MVP kalian itu harus visible, harus bisa dibuktikan, harus bisa di-develop. Maka dari itu, keunikan ini jadi penting. Kalau unik tapi nggak bisa dibuat pakai teknisnya, ya itu juga jadi kayak omong kosong kan. Jadi fungsinya harus visible. Nah, visible ini nanti terkait dengan waktu, resource, keribetan, dan lain-lain. Kalian bisa pilih solusi yang paling simple aja, yang paling visible. Resource, tenaga, dan lain-lain. Nah, yang kalian tinggal pilih nanti solusinya yang paling masuk akal. Yang paling bisa di-develop selama waktu kalau nggak salah ini sebulan. Nah, kalau misalkan kalian punya ide tapi di-develop-nya harus lebih dari sebulan, coba cari yang minimal sebulan aja, jangan lebih-lebih. Nah, kayak gitu. Jadi, ide tuh harus bisa dibuktikan, bisa jadi, atau bisa jadi MVP. Jadi selain unik, nah nanti dari keunikan itu kalian bisa pilih solusi yang paling fleksibel. Nah, kalau design thinking kan, di design thinking kan gini kan intinya. Design thinking itu kan gimana caranya kita nemuin problem. 2, desain solusi unik kan, desain unik. Jadi kalau problemnya harus mendalam, spesifik. Terus kalau desain yang unik ya kalian tinggal buat redesign. Jadi nanti entah misalkan aplikasi yang lebih humanize, jadi lebih ramah pengguna atau lebih dibutuhkan sama pengguna, atau kalau misalkan kalian ada IoT-nya, ada nggak bentukan IoT yang emang itu tuh menyelesaikan masalahnya mereka. Jadi desain yang unik. Kalau kemarin saya suka kasih contoh di Samsung tuh kayak phone holder. Phone holder kan itu punya banyak mode kan. Ada yang di motor, di mobil, di tembok, di meja, di mana. Nah, itu adalah proses dari redesign. Nah, jadi inti dari design thinking adalah kalian dibantu untuk mencari problem yang real, terus cari desain yang unik. Kalau misalnya AI berarti cari problemnya yang benar-benar problem, jadi AI-nya tuh bukan cuma hiasan. Karena takutnya yang dinilai itu adalah kalau berdasarkan dunia nyata di perusahaan saya ya, kadang tuh, mereka tuh AI itu bisa diimplementasikan, tapi mereka tuh belum mau bayar budget lebih. Karena apa? Karena mereka juga belum tahu apakah AI ini worth it gitu kan. Walaupun nanti mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan mereka akan bilang, "Oh iya AI itu worth it ya, bisa membantu pekerjaan manusia, bisa mengurangi budget, bisa lebih efisien, lebih cepat, dan lain-lain." Kayak gitu. Nah, coba kalian berarti temuin itu dulu. Udah belum ya kira-kira nemuin ininya? Saya nggak tahu lagi. Nemuin apa ya tadi? Nemuin ininya, kayak proses research, terus, coba dijadikan konsep, terus kayak, oh kayaknya udah lebih clear. Kayaknya kalian masih di sini ya? Di riset ya? Iya, tapi sebenarnya kita pengennya tuh langsung ke ini, Miss, kita pikirannya tuh, kalau misalnya ini kita terapin, misalnya kalau misalnya ada beberapa ide yang kita pengen terapin, nah kita tuh bingungnya deh di nyari nyari apa ya, nyari apa tuh namanya, nyari narasumbernya langsung gitu, Mas, nyari user-nya langsung. Misalnya, di bidang logistik, misalnya di bidang logistik. Nah, kita mau ke pabrik mana nih? Nah, kita ulik kita yang yang sempat galau kemarin tuh misalnya nih, misalnya kalau misalnya bidang logistik misalnya yang kita Mhm. galauin tuh bisa nggak kira-kira pabrik itu kita ulik bagian logistik. Nah itu sempat digalauin juga sebetulnya. Oke, nangkep. Iya, Berarti berarti kalian setelah riset, itu kan agak bingung di user-nya ya, mhm. ngegali lebih dalam. Nah, kalau dari saya sih mungkin tipsnya gini, setelah kalian baca paper penelitian,
kalian kan nangkep kan, kira-kira user-nya begini, pakai dataset begini, terus apa. Nah, kalian bisa cari temen aja. Bisa nggak dari temen dulu, nggak usah harus langsung ke perusahaan. Jadi kayak dia diwawancara, case-nya di perusahaan gimana, nah itu menurut saya udah cukup. Setelah itu, datasetnya yang buat AI-nya, misal kalian butuh data gitu ya, datasetnya, kalian bisa foto aja sendiri ala-ala atau bisa di-generate sama ChatGPT. Jadi kayak, eee, datasetnya tuh dummy, tapi AI-nya terbukti nanti kalau misalkan setelah MVP-nya terbukti, kita tinggal ganti datanya pakai data real, gitu. Jadi, bisa diakalin sih untuk itu. Atau mungkin gini, case yang keduanya, ini kan yang pertama ya, case yang keduanya, coba tanya ke dosen lain, atau kalian kebutuhannya apa, ada nggak ya yang punya kenalan untuk bisa wawancara ke sana? Karena kan, dosen biasanya punya, apa ya namanya, kerja sama kan sama perusahaan. Nah, ada nggak yang bisa bantu untuk coba ditanya gitu? Coba ke Pak Anwar coba tanya. Kalau kalian untuk, apa, logistik misalkan, "Enggak Pak, saya maunya e-commerce karena gini gini gini," dia juga pasti maklum kok, nggak harus, ngikut dia logistik banget. Gitu sih kalau dari saya kayak emang kesulitan, seenggaknya ada bayangan aja dulu dari paper, terus dari paper cari aja ke orang yang emang mirip mirip karakternya sama di perusahaan itu, terus datasetnya dibikin dummy juga nggak apa-apa. Cuma mungkin ini, eee, apa ya bahasanya, observasinya jadi agak kurang, karena kita nggak langsung ke tempatnya langsung. Atau mungkin ya karena kalian pilihnya e-commerce ya, pilih aja contoh e-commerce kecil aja, kecil, misal ada toko kecil atau apa yang bisa kalian e-commerce kan, ya ambil itu aja. Jadi kayak dari hal kecil, baru nanti, oh coba cari pandangan kalau misalkan dimasukin ke AI global ada benang merahnya nggak sih? Nah gitu. Pokoknya mulai dari hal-hal yang, mmm, memungkinkan aja kalau dari saya mah. Kayak strateginya nggak harus langsung ke perusahaan, it's okay. Karena banyak paper juga, kalau kalian baca paper di penelitian ya, ini banyak juga yang nggak langsung observe ke tempat, nggak apa, banyak, apalagi di bidang AI, nggak harus langsung observe ke tempat. Dia cuma kayak berdasarkan, penelitian ini dari pakar ini begini begini begini, eee, inovasi ini tuh begini begini begini, gitu. Yang penting dia punya aset kalau di AI itu. Jadi nggak harus di tempat, cuma emang lebih bagus ada tempatnya, gitu. Karena observasinya jadi lebih tajam. Tapi kalau misalkan emang mepet, nggak apa-apa kan e-commerce bisa dari literatur dulu kan, cukup gitu. Nah, mungkin gitu tuh ya. Oke, thank you, Miss. Nah, Berarti ada kalau lagi nggak? Mhm kalau metode kan kita buat ada proposal yang kita kumpulin tuh ada kalau nggak salah tuh yang intinya ada proposal, ada Redmi mhm MD-nya, director nanti sama nanti kita buat videonya. mhm. Kalau misalnya di proposal itu kita metodologinya pakai design thinking nggak apa-apa Kak, Bis? Nggak apa-apa nggak Boleh ya? apa-apa, karena kan, apa ya bahasanya, metode itu sebetulnya cara. Cara itu bebas, setiap kelompok manusia itu bebas. Itu bebas. Nah, cuma gini, dia ada nggak template proposal ya? Kalau ada, mungkin bisa dipelajari karena, takutnya nanti gimana ya, dari design thinking ini kita perlu tambahin hal lain. Kayak gimana sih metode untuk kita latih AI-nya, atau secara teknis ya kayak develop-nya, tahap development-nya seperti apa, agile atau apa, mungkin itu bisa didetailin, cuma nggak tahu nih requirement dia seperti apa, balik lagi. Jadi kayak bisa banyak, salah satunya design thinking, cuma biar didetailin lagi
aspek-aspek teknis yang lain gitu. Nah, mungkin bisa ditanya dulu deh, atau adakah template-nya, Yan? Oh, template-nya sih dari panitia nggak kasih, Miss. Nggak, Bapak sempat tanya juga, ini kira-kira ada template-nya nggak? Mhm. Ke apa? Cuma belum ada sih, belum nggak dikasih dari si apa? Oh, nggak Noven. ada ya? Emang nggak Tapi ada kalau berarti ya? tapi coba nanti aku coba tanya lagi ke narahubungnya. Mhm. Iya, soalnya gini, biasanya proposal itu kalau kita di Samsung kan konsep paper ya. Jadi itu kayak ringkasan. Kalau konsep paper itu kayak ringkasan. Nah, kalau tadi tuh di Confess tuh kalau nggak salah 20 halaman. Berarti itu tuh kayak beneran proposal yang mungkin bab 1 sampai 5-nya tuh ada. Kayak bab 1 itu kecenderungannya loh ya, ini biasanya. Bab 1 tuh latar belakang masalah. Kayak kenapa sih ambil ide ini, sekuat apa sih ininya, harus di-solve gitu-gitu. Terus bab 2, ini isinya referensi. Referensinya kenapa kita ambil ide ini tuh berdasarkan data Indonesia, berdasarkan data statistik, berdasarkan, SDG dan RPJMN-nya Indonesia misalkan, atau berdasarkan, apa sih namanya, tatanan negara dunia. Nah, itu tuh taruh di referensi. Jadi memperkuat kenapa kalian ambil masalah ini. Nah, biasanya di bab 3 tuh metode. Nah, inilah gimana caranya menyelesaikan masalahnya. Metode tuh cara. Terus bab 4 biasanya ya hasil dari MVP kalian. Terus bab 5 biasanya kesimpulan. Nah, kalau misalkan proposal lomba nih biasanya agak beririsan sama ini, tapi biasanya agak beda karena biasanya ada RAB juga, rencana anggaran, terus deliverables-nya gimana. Nah, coba kalau misal nanti template-nya nggak dapet, kalian cari aja di Google kayak template proposal, inovasi atau apa, atau proposal penelitian karena agak beda. Kalau ini kan irisannya dia di skripsi pasti ada format ini, cuma kalau misalkan di proposal yang untuk inovasi atau ada dananya atau gimana, biasanya dia suka ada RAB, rencana anggaran, sama gimana sih cara deliverables-nya dan lain-lain. Itu agak sedikit beda, cuma intinya sama. Pasti akan ada latar belakang, ada referensi, ada metode, ada hasilnya seperti apa, kesimpulannya gitu-gitu sih. Gitu sih. Alright. Gimana, ada lagi nggak dari kalian? Dari Mas Syafiq, Oji adakah? Nah, saya dongengin jangan-jangan pada tidur. Oh, aman aman, iya iya iya. Iya iya. Jadi ya berarti? Ah, siap, saya juga ngemil, kalau nggak ngemil ya laper, kita juga. Cemilan malam. Gitu, semoga tercerahkan ya. Oke. Ya Sama nih. karena Sorry kenapa? maaf aku buat. Kalau semisalnya nih kita benar-benar mau terapin IoT dan alhamdulillahnya nanti masuk final, terus diterapin, udah mulai ngebangun IoT-nya nih, udah ngerancang, udah benar-benar beli ISP32-nya, udah ada beli apanya. Mhm. Itu kira-kira bolehkah pengajuan? Iya boleh kok, bilang aja sama Pak Anwar, dirembes kok. Oke, siap. Heeh. Kalau misal kalian sungkan, nggak apa-apa, nanti coba saya bilang. Oke, udah. Iya, kampus dukung kok kalau gitu-gitu. Apalagi kan lombanya juga bukan lomba, ecek-ecek ya, ini kan kalian lomba di UI dan nasional juga kan, pasti akan di-support sih. Oke. Mhm. Intinya itu sih, pesan saya gini, di kampus sekelas UI, UGM, ITB, ITS itu, dia itu kelebihannya
Ini kalau kita ngomong fakta ya sama kampus kita, dia tuh kelebihannya pertama di fasilitas dan dia tuh kampusnya sudah berdiri lama, itu aja sih. Nah, dari berdiri lama dan fasilitasnya lengkap itu, jadi dia tuh untuk memproduksi inovasi-inovasinya itu jadi lebih mudah. Kenapa? Karena akses ke paper penelitiannya banyak, apa, networking sama kampus luar juga banyak, terus juga networking sama industri juga banyak. Maka dari itu saya pesan ke kalian, coba banyak baca di paper penelitiannya, baru nanti mikirin teknisnya, gitu sih. Karena biasanya paper penelitian yang terkait sama AI pun, AI inovasi atau AI manufacturing atau AI e-commerce dan lain-lain, itu biasanya tercantum juga teknisnya. Jadi gimana sih cara dia metodenya itu ada di paper. Jadi proposal kalian itu terbantu sama paper, karena dia sudah lengkap kayak masalahnya kenapa, referensinya apa, terus gimana sih cara teknis mendevelop si AI-nya itu gimana, itu biasanya suka ada. Jadi PR kalian adalah menemukan, keunikan dari permasalahan yang ada di sekitar aja sih, cuma dibantu sama paper. Karena biasanya kampus-kampus yang top itu emang juara di paper, gitu. Beda sama kampus kita yang mungkin kalau kampus kita ya, itu pertama karena emang masih baru, terus memang kita, apa ya, ada di wilayah industri, itu biasanya kita lebih kecenderung diarahkan jadi pekerja, bukan jadi, eee, sosok seseorang yang menemukan hal baru gitu. Itu tuh agak sedikit berkurang porsinya dibandingkan, eee, apa, orang yang kuliah di UI atau UGM atau ITB gitu. Kayak budayanya tuh agak sedikit beda. Nah, itu yang fakta yang, apa ya, yang menurut saya kita perlu aware. Nah, jadi kalian perlu nanti nekenin di situ, setelah nanti ketemu nih, "Oh, uniknya kayaknya masalah kita di e-commerce nih, bisa di sisi sini nih." Atau, "Ini kayaknya masih jarang deh, belum ada nih yang implementasi kalau di Indo." Kalau di luar negeri sih udah ada ya mungkin, tapi di Indo belum nih. Ya udah, coba mungkin kalian cek teknisnya ribet nggak ya, visible nggak ya, bisa dibentuk nggak ya pakai MVP. Kalau nggak bisa jangan, karena itu nanti kalian kerepotan untuk membuktikan MVP-nya. Tapi kalau misalkan bisa, ya udah coba cari yang, unik, belum ada, gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah nemu, feel free bahas secara teknis AI sama saya lagi nggak apa-apa. Jadi kayak, "Ini kayaknya pakai ini deh, ini nanti pakai ini deh, biar nggak sulit pakai ini." Nah, itu boleh. Gitu sih. Gimana, ada lagi nggak dari kalian? Bingung, Miss. Soalnya baru, eee, ikut lomba. Iya, pasti pasti agak kaget kan? Ya lomba pernah Tapi gini lomba pertama aku dari Samsung sama ini. iya betul. Tapi gini, maksud saya kalian nggak harus terima telan-telan semua omongan saya. Kayak yang penting, kalian fokus sama, ya udah yang menurut kalian bisa ambil aja, atau kayak yang menurut kalian benar aja dulu nggak apa-apa. Jadi nggak harus ikut omongan saya sih, gitu. Cuma saya ngasih insight aja kalau dari sudut pandang saya tuh begitu loh, gitu. Mhm. Ya. Nah, ada lagi nggak? Nggak ada? Fajar Najwa Eh, ada kah? iya, Tian Samsung belum update ya? Iya, belum. Janji. Kemarin kemarin, SK. Mungkin habis setelah ini aja, Mas. Oh, ya Terserah udah, Kakak. oke, sip. Nggak tahu nih habis Oke ini. oke oke. Fajar Najwa ada kah? Pertanyaan lagi? Iya. Iya, Miss kan 24 jam ready. jadi gini jadi gini, kalau saya tipenya chat aja 24 jam, tapi balesnya saya semampu saya. Misal kalau saya lagi di kantor,
Heeh. Saya nggak balas, belum balas, nanti saya akan balas. Kan kalau biasanya, tergantung orang sih, cuman kalau saya emang kalian chat aja 24 jam, nanti balasnya itu ada di diri saya, jadi kayak saya bisa kontrol sendiri, gitu. Alright, thank you nih. Oke, thank you guys, good luck ya. Ya udah saya izin leave dulu ya, nanti kalau ada Iya, apa-apa bilang aja. siap. Thank you. Thank you nih. Oh ya, Ya, Miss, selamat malam. Mhm, mau ada kalau bahas Samsung sedikit boleh kan? boleh boleh. Boleh boleh. Oh, oke ya, udah close nih ya. Mhm. Entar dulu, aku close. Oke, yang Samsung, kemarin aku udah coba chat ke, Bang Ojang, "Ya Bang, eee, ya kan udah fix tuh kita mau ngebahas soal Tiny Lens AI." Jadi Tiny Lens AI itu Mas, bentar ya, bentar ini sebelumnya, Miss mau perlu makan atau ngapain kah? Atau Enggak, aman kok, aman aman. aman ya? Mhm mhm. Oke. Mas Syafiq kalau masih online izin. Sekalian